Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang udah lama ngikutin channel YouTube-nya Anak Kandang Farm. Udah lama juga kita nggak upload. Sampai selamat datang lagi ketemu dengan saya Arif ya teman-teman. Mungkin teman-teman tanya-tanya beberapa WA ataupun komen di akun YouTube-nya Anak Kandang Farm, pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Terus tanya kenapa lama nggak upload dan sebagainya. Mungkin karena sedikit kesibukan ya teman-teman. Ternyata mengelola peternakan itu butuh fokus, butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi cukup lama kita nggak bertemu di konten-kontennya Anak Kandang Farm yang itu rutin. Nah, hari ini kita mau bahas ini teman-teman. Kemarin kami bikin konten di Instagram. Itu banyak yang tanya tentang bedding, masih lagi-lagi banyak tentang masalah bedding sama tentang pemeliharaan anakan dan indukan. Nah, pertanyaan pertama paling sering ditanyakan, Anak Kandang Farm dulu bikin bedding banyak, terus kenapa beberapa itu dikurangin? Nah, ini jawabannya teman-teman, karena ternyata untuk mencari suplai alas bedding yang kami suka itu kan pakai bukan sekam, pakai serbuk kayu. Nah, untuk mendapatkan serbuk kayu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini ternyata nyarinya itu cukup tidak mudah. Jadi kita harus pesan ke pabrik gitu. Nah, kalau pabrik itu biasanya kita harus duluan dengan yang butuh, karena yang butuh tuh banyak kayak industri tahu itu butuh kayak gini juga. Terus ada wood chip. Terus ada yang diekspor juga kalau nggak salah. Jadi kita duluan dan kapasitasnya itu nggak banyak. Jadi kita beberapa bedding kita kurangi, kita ganti lagi dengan kandang panggung ya. Tapi apakah bedding itu tidak worth it atau tidak berlangsung dengan baik di anak kandang? Buktinya ini berlangsung dengan baik ya. Teman-teman bisa lihat domba-dombanya sehat-sehat ya. Bahkan ini anaknya sangat banyak teman-teman. Ini anakan-anakan, indukan dan anakan-anakan ya. Teman-teman bisa lihat, nanti coba di tag. Ini kandang beddingnya kami. Kenapa beberapa itu dikurangi dan diganti lagi dengan kandang panggung? Itu karena untuk mendapatkan suplai alas penggantinya itu ternyata cukup sulit, tidak mudah dan perlu tantangan gitu. Nah, kenapa nggak pakai sekam atau apa yang mudah didapat gitu? Kenapa kami nggak prefer? Karena daya serap urinnya itu sangat rendah, beda dengan bedding dari gergajian kayu atau serbuk kayu teman-teman. Nah, kami menganjurkannya ya serbuk kayu aja. Karena apa? Kalau daya serapnya itu rendah, biasanya nanti kemungkinan untuk terkena penyakit juga semakin tinggi. Pertama, kalau dia lembab, kalau dia kotor, itu mikroorganisme atau penyakit yang bisa buat ternak sakit itu jadi lebih banyak. Nah, itu jawabannya untuk teman-teman yang tanya-tanya di kolom komentar YouTube sama Instagram kita. Kenapa kok diganti lagi jadi kandang panggung? Itu pakai apa? Kenapa nggak pakai sekam padi aja? Kenapa harus serbuk kayu? Nah, itu jawabannya teman-teman. Terus di anak kandang ada juga nih yang nanya, di anak kandang farm itu kenapa ada yang ikut indukan kayak ini? Ini kan nyusul langsung dengan indukannya. Terus kenapa kayak ini, kalau ini bisa nyusul dengan indukannya juga teman-teman. Ini baru lahir nih ya, sepasang. Ini indukannya. Ini indukannya lokal aja teman-teman. Ini induk lokal. Ini baru dicukur juga, baru lahiran. Ini domba ekor tipis ya, lokalan. Tapi bibitnya, persilangannya itu dari Texel ini, jantan ini. Nah jadi anakannya modelnya seperti ini teman-teman. Ya. Ini kalau indukannya mau nyusui. Nah, ini ada juga yang indukannya nggak mau nyusui, yang kita pisah. Ya, yang kita pisah itu ini modelnya seperti ini. Nah, ini indukannya udah nggak nyusuin dan kita susuin secara langsung teman-teman. Nah, ini sepasang juga anakannya. Ini juga lokalan sama Texel. Ini udah kita susuin sendiri karena indukannya juga nggak ini ya, nggak mau nyusuin gitu. Nah, ini sepasang sehat-sehat. Nah, kalau yang nanti tanya-tanya lagi masalah susu kambing atau domba, cempe yang disusuin sendiri ya.
Itu bisa cek di konten-konten sebelumnya, kita ada ngasih tutorial gimana cara bikin susunya, pakai susu merek apa, campurannya seperti apa, jam pemberiannya juga sudah ada. Monggo dicek lagi konten-konten sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa ada yang dipisah, kenapa yang tidak? Ada indukan yang menyusui, ada yang tidak mau menyusui. Ada yang mau menyusui tapi kapasitas susunya rendah. Kenapa harus dipisah atau dipedot? Kalau tetap diikutkan indukannya, resiko kematian semakin tinggi. Karena apa? Susu nggak cukup ya. Daya sayang ibu atau mothering ability-nya rendah. Jadi kenapa ini kita pisah? Penyebab utama adalah indukan tidak mau menyusui karena mothering ability-nya rendah. Ada juga dia udah nyusuin sekian bulan, akhirnya kita pisah. Karena apa? Karena ternyata kebutuhan susu anakannya nggak mencukupi dengan produksi susu indukannya. Hal ini bisa aja terjadi karena apa? Hormonal indukan, pakan, manajemen, banyak hal ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa cari faktor tunggalnya. Memang itu bisa hormonal, bisa dari pakan, bisa dari tingkat stres indukannya. Kalau stresnya makin tinggi, dia kadar susunya juga semakin rendah gitu loh. Nah, itu untuk kenapa ada yang ikut indukan, ada yang kita susuin langsung. Kenapa nggak dipisahkan semua atau dipaksa ikut indukan semua gitu? Itu lagi-lagi pengambilan manajemen itu, pemeliharaan teman-teman, itu karena keadaan lapangan dan itu seni. Tidak ada yang pasti harus dipisah semua, harus diikut indukan semua. Seni saja. Bagaimana dari manajemen sistem peternakannya mau mengambil yang mana yang gampang dikerjakan, yang mudah dikerjakan gitu. Nah, nanti kita ajak main ke sana ya teman-teman ya. Itu yang cempe-cempe, domba dan kambing yang dia udah pisah dengan indukannya. Itu dari kecil, dari umur 0 hari, ada yang umur 2 hari, umur 3 hari yang bisa ikut dari indukannya. Ada yang ikut indukan banyak banget. Nanti minta tolong ya dimasukin foto-foto anakan yang ikut indukan, foto-foto anakan yang disusui sendiri. Jadi teman-teman bebas aja mau ngambil yang mana, tapi yang penting pastikan adalah ternaknya tidak mati, tumbuh dengan sehat, dan bobot pertambahan badannya sangat baik, sehingga nanti didapatkan hasil panen yang baik dan memberikan penghasilan yang sangat baik kepada teman-teman sebagai profesi, sebagai peternak gitu ya. Yuk kita main ke sana. Oke kawan-kawan, ini anakan-anakan yang mungkin ada 10 ekor ya, lebih mungkin. Masih banyak lagi di kandang depan sana ya, kandang nursery depan. Jadi kandang nursery-nya ada 2, ada yang di bagian dalam sama bagian luar kandang. Nah ini bisa dilihat sendiri, ini anakan-anakan yang tidak ikut indukan atau disusui secara secara bantuan manusia ya, artificial rearing. Jadi bisa dilihat sehat-sehat semua, nggak ada yang mencret, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kembung, ini aktif semua, sehat-sehat anakannya. Yang penting tadi pemberian susunya dengan baik, bersih, ya kan, continue, tidak kebanyakan dan tidak kekurangan, sehingga si cempe itu tidak sakit. Nah di depan sana tuh ada juga yang kambing ikut ini ya, ikut indukan nih, anaknya 2 juga nih. Ini karena bisa dilihat sendiri ya, kapasitas susu indukannya itu memang besar. Jadi walaupun anakannya 2, tetap kita biarkan ikut indukan. Karena apa? Pertama ya, secara alami mungkin lebih baik. Nah, dan tidak nambahin pekerjaan kita. Kalau kita lepas dua-duanya, kita tambah kerjaan gitu. Walaupun kita tetap merah tiap hari, tetap ngasih susu ke anakan tiap hari, tapi biarkan dia tumbuh secara natural aja gitu. Nih anaknya 1, susunya besar juga. Ini indukan yang bawa anak, ini 2 sepasang. Nah ini tetap juga harus dipantau ya teman-teman ya, karena kalau anakan twin ya atau kembar itu susunya itu pasti kompetisi. Lihat ini anakannya itu beda tuh, badannya itu jauh beda. Berarti yang banyak menang susu itu ini bisa jadi jantan dan itu betina. Gampang aja, biasanya jantan tuh lebih kompetitif, pasti betina kan. Yang lebih besar jantan, yang lebih kecil betina. Nah itulah tantangan ketika kita kalau melakukan natural rearing ya teman-teman, ada tantangan kompetisi. Nah itu juga harus dipantau, jangan sampai si anakan yang kalah kompetisi itu
benar-benar kekurangan dari asupan nutrisi susunya. Ini kayak gini nih, mau nyusu nggak bisa-bisa. Jadi harus dipantau. Kalau misalkan dalam keadaan memang dia sangat kekurangan nutrisi susunya dan dia belum bisa makan crib feeding dan makan serat yang sangat tinggi, itu bahaya dan sangat meningkatkan kematian pada peternakan kita. Nah, itu mungkin teman-teman ya, sekian lama kita udah nggak ketemu. Itu ada 2 pertanyaan yang saya jawab dan mungkin mudah-mudahan sebagian sharingnya bisa bermanfaat ya bagi ilmu peternakan kita masing-masing. Sampai ketemu di konten-konten anak kandang farm lainnya ya. Mungkin kita bakalan rajin lagi update ya, setiap hari bakalan update lagi. Jadi teman-teman tunggu aja di akun YouTube-nya Anak Kandang. Kalau mau tanya silakan tanya. Kalau bagi saya bisa dijawab dengan baik, bakalan saya jawab. Sekian dari kami tim Anak Kandang Farm dari Sidoarjo, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.